Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manawar Laksono Baca dari kelas 12 TAP 1. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang hidrolik pada alat berat. Hidrolik sistem atau sistem hidrolik merupakan suatu komponen penggerak yang mengacu pada fluida hidrolik. Bagi banyak pengguna alat berat, sistem tersebut tentu sudah tidak asing. Berkat kehadiran dari sistem hidrolik, produktivitas dapat ditingkatkan sehingga makin efisien dan efektif. Secara keseluruhan, hidrolik menjadi piranti sistem yang familiar digunakan pada alat berat, sebab terdapat beberapa keuntungan. Salah satunya yaitu dapat mengangkat beban material hingga mencapai ratusan kilogram. Secara umum, hidrolik sistem atau sistem hidrolik merupakan suatu komponen penggerak yang mengacu pada fluida hidrolik. Fluida umumnya berupa liquid, yakni oil. Pertama-tama, fluida diubah dulu pada pompa hidrolik untuk menghasilkan tekanan pada mesin hidrolik. Sederhananya, hidrolik sistem merupakan sebuah rangkaian komponen yang bekerja dengan menggunakan fluida yang bersifat liquid. Bahan cair inilah yang kemudian dapat mengubah menjadi power atau daya energi dalam menjalankan mesin alat berat. Oleh sebab itu, kinerja hanya menggunakan poros maju dan mundur atau gerakan satu arah saja. Dengan kata lain, sistem hidrolik membutuhkan tenaga oli atau cairan fluida untuk menggerakkan komponen tersebut. Berikut saya jelaskan tentang komponen utama sistem hidrolik. Pertama, pompa hidrolik. Pompa hidrolik berfungsi sebagai pemindah oli dari tangki ke dalam sistem dan bersama komponen lain menimbulkan hydraulic pressure atau tenaga hidrolik. Yang kedua ada tangki hidrolik atau hydraulic tank. Dari namanya, kita sudah bisa menebak bahwa kegunaan yang satu ini sebagai media penyimpan dari oli, serta juga berfungsi sebagai pendingin bagi oli yang kembali. Yang ketiga ada control valve. Control valve digunakan untuk mengarahkan oli ke tempat yang ingin dituju. Lalu ada main relay valve yang berfungsi untuk membatasi tekanan maksimum yang diizinkan dalam hidrolik sistem agar tidak rusak akibat overpower. Dan terakhir ada aktuator yang berfungsi sebagai perubahan dari tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Berikut saya jelaskan tentang cara perawatan bagi sistem hidrolik. Yang pertama, cek mesin sebelum digunakan, atau biasa yang dilakukan oleh operator setiap pagi adalah P2A. Lalu perhatikan kualitas oli hidrolik, kemudian flushing mesin secara berkala, lalu ganti selang hidrolik jika dibutuhkan, dan inspeksi alat berat. Yang sangat penting dilakukan agar kita mengetahui kondisi unit kita.